Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Civil Ancora Vivo. Sudah lama tidak berjumpa di channel ini ya, karena ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa saya tinggal. Nah, untuk kali ini saya sempatkan untuk mengisi series tutorial penutup untuk materi plat beton. Untuk series tutorial penutup materi plat beton ini saya ambil studi kasusnya yang plat 2 arah. Ya, untuk penutupan ini saya khususkan perbandingan antara kalkulasi manual dengan kalkulasi menggunakan software analisis struktur ya. Sekian dari tutorial untuk plat, mulai dari plat 1 arah dan plat 2 arah. Untuk series tutorial selanjutnya insya Allah kita sudah bisa menginjak ke materi perencanaan balok ya. Saya urutkan saja mulai dari struktur yang teratas hingga ke pondasi nanti. Sebelumnya saya kira teman-teman sudah bisa mengoperasikan software analisis struktur SAP 2000 ini ya. Di sini saya menggunakan SAP 2000 versi 16. Nanti saya tidak menjelaskan detail fungsi dari masing-masing tools ini ya. Kita mulai saja. Yang pertama kita klik new model. Satuannya kita menggunakan kilonewton meter Celsius. Kita pilih grid only. Ini biarkan saja, nanti kita edit sendiri suka hati. Kita oke. Nah, sebelumnya saya tidak menyiapkan contoh soal ya, tapi di sini saya bebas saja. Saya anggap platnya itu dalam studi kasus ini 4x6. Kita ubah saja gridnya. Ini klik kanan, edit grid data, modif source system. Untuk yang ini kita tidak perlukan, kita delete saja. Ini juga sama, kita delete, dan elevasinya kita delete dan tinggalkan elevasi base yaitu 0. Kita gunakan yang panjang sisi 4-nya yaitu X ya, sumbu X-nya. Nah, kita sudah mempunyai X grid data yaitu 4 meter dan Y grid data yaitu 6 meter. Kita oke. Ya, lalu kita klik XY ini, XY view. Dan ini 3D view. Siap. Untuk mengecek jaraknya kita bisa langsung lihat di sini. Untuk X-nya kita lihat, di sini nanti ada, lihat kursor saya. Di sini ada koordinatnya. Kita koordinat X ya 4, dan di sini koordinat Y 6. Sudah sesuai. Nah, sebelum saya terangkan lebih dalam, kita hanya memerlukan 3 elemen untuk analisa struktur, atau 3 pokok ya, atau 3 gagasan. Yang pertama adalah modeling. Di dalam modeling itu ada define properties maupun define material. Dan yang kedua adalah tumpuan, perletakan atau support. Nantinya juga saya terangkan sedikit ya. Dan yang ketiga adalah pembebanan. Nah, itu nanti saya terangkan di video ini ya. Yang pertama yaitu adalah define. Define ini modeling ya maksudnya. Dalam modeling ini kita ada define. Yang pertama define material. Nah, kita menggunakan material beton ya, tapi kita tidak menggunakan bawaan software. Kita add new material. Untuk membuat sendiri kita pilih concrete ya. Ini sudah sesuai concrete. Untuk standarnya kita user ya. Kita oke. Nah, kita ubah saja di sini namanya, misalkan saja 25 MPa. Lalu weight per unit volume ini untuk beton bertulang yaitu 2400 kg per meter kubik. Karena kilonewton kita
kita ambil rata 24 kN gitu juga bisa. Oke, lalu di sini kita alih ke Newton milimeter karena kita menemui parameter yang satuannya MPa seperti modulus elastisitas ini. Ini rumusnya yaitu 4700 dikali akar Fj aksen. Ya, Fj aksen dari 25 akar Fj yaitu akar 25 ini adalah 5, kita kalikan dengan 4700 yaitu didapat 23.500 ya. Untuk Poisson ratio ini tidak dibahas detail ya, karena ini hanya contoh sederhana saja, dan spesifikasi concrete compression strength atau Fc 25 karena kita menggunakan 25 MPa Newton milimeter. Oke, kita cek. Ya, kita define material sudah, lalu yang kedua adalah define properties atau section properties. Kita define section properties. Kita area section karena kita fokusnya kepada plat atau slab. Kita klik, kita add new section. Di sini kita beri nama plat 12 cm. P12. Lalu untuk display color ini bebas ya, karena ini beton lah, suka-suka lah ya, kita abu-abu misalkan saja gitu. Lalu tipenya cell thin karena dia plat tipis, dan material name yaitu material yang kita buat tadi yaitu 20 MPa. Kita klik, kita cari, nah ini. Nah, material angle ini 0 saja. Untuk membran kita sesuaikan dengan tebal rencana yaitu 12 cm, atau di sini karena kita menggunakan meter ya, yaitu 0,12 meter. Untuk set modifnya satu, pastikan ini sudah bawaan ya, kita lalu kita modeling. Untuk modeling plat di sini ada 3, saya contohkan ini saja ya, draw rectangular. Kita klik, kita pilih sectionnya yaitu plat 12, ini sudah sesuai. Kita klik di pojok sini ya sampai ketemu pojok ya, nanti garisnya akan berwarna merah. Oke, di 3D view ini saya extrude saja supaya lebih realistis. Kita set display option, fill object, dan extrude. Nah, kenapa warnanya merah? Karena kita lupa mengganti dia menjadi section color ya. Kita kembali lagi ke set display option. Nah, di sini view by colors ini kita pilih section. Nah, ya sudah sesuai. Untuk yang XY plane ini juga sama, kita set display, kita fill object, kita pilih section. Nah, kita biarkan saja view type-nya standar. Nah, gagasan atau poin pertama yaitu modeling kita sudah, berarti kita masuk ke langkah berikutnya. Tinggal 2 langkah lagi, yaitu langkah tumpuan. Nah, sebelum membahas tumpuan, kita harus mendivide plat ini menjadi beberapa bagian ya. Nah, kenapa begitu? Karena di software ini divide itu untuk meratakan atau memperlihatkan momen secara detail nantinya ya. Saya kira teman-teman sudah tahu itu ya. Untuk caranya ini kita klik saja platnya. Kita klik, lalu kita edit areas, kita divide areas. Nah, untuk yang X kita tadi panjangnya adalah 4 meter ya. Kita menggunakan acuan kasar saja, 4 kali 2 yaitu adalah 8, dan untuk yang Y tadi 6 meter, 6 kali 2 adalah 12. Kita saja ya, nanti akan jadi seperti ini. Nah, untuk tumpuan sendiri ya, tumpuan itu ada di sini. Tumpuan itu ada plat terjepit elastis dan plat terjepit penuh ya. Di sini saya contohkan plat terjepit penuh. Karena apa? Karena plat itu
dicor secara bersama dengan balok ya, atau dicor secara monolit ya. Monolit adalah satu kesatuan antara plat dan balok dicor secara bersamaan gitu ya. Kalau plat secara terjepit elastis itu seperti apa? Misalkan itu seperti dak beton ya, dak beton yang dak panel ya. Dak panel itu ada bangunan ya yang menggunakan baja, untuk beamnya itu menggunakan baja IWF, dan platnya ini dia bisa menggunakan bondek atau bisa menggunakan dak panel ya. Oke. Nanti juga ada sirnya itu ya di masing-masing titik, dan untuk kasus kali ini saya akan berikan ini saja, apa namanya, monolit ya, plat monolit, yaitu dicor secara bersamaan menggunakan dicor secara bersamaan dengan baloknya, sehingga nanti di sini dia akan terjepit penuh. Oke, kita klik saja. Itulah hal sederhana dari tumpuannya. Kita assign, join, range strength, kita pilih jepit karena dia terjepit elastis. Kalau dia kalau dia terjepit elastis kita pilih sendi, sedangkan kalau dia terjepit penuh kita pilih tumpuan jepit ya. Kita oke saja. Nah, sudah keluar ini. Tinggal satu langkah lagi, yaitu langkah pembebanan. Oke. Untuk pembebanan sendiri saya sudah siapkan di sini. Oke. Beban mati, dan ini tidak saya jelaskan lebih rinci lagi karena di video sebelumnya sudah saya ulang-ulang ya, dan cukup jelas. Nah, ini dead load. Untuk input di software kita menggunakan ini. Karena apa? Karena dalam software sudah kita perhitungkan berat sendirinya itu. Yang merah-merah ini nanti yang kita inputkan, dan yang dead load dan yang ini kita tidak perlukan karena ini untuk perhitungan manual dalam desainnya ya. Oke. Sebelumnya kita define load pattern, kita buat di sini live. Oke. Kita rubah di sini live. Lalu kita add new pattern, kita oke. Oke. Kita blok ya, gini. Kita assign area load uniform karena kita fokus konsentrasinya pada plat. Oke, kita dead. Nah, untuk dead sendiri kita 1,49 kN. Oke. Berarti dead 1.49. Awas ya, karena ini bisa saja koma, bisa saja titik ya, tergantung komputer teman-temannya. Kita oke. Nah, lalu kita blok lagi. Oke. Kita assign area load uniform. Di sini kita ganti live load. Oke. Kilonewton meter. Kita lihat kembali beban hidup yaitu 2,5 kilonewton. Oke. 2,5 kilonewton live ya. Kita oke saja. Oke. Untuk tampilan normal kembali kita klik ini show under ini ya. Oke. Untuk memastikan beban tadi kita klik saja salah satu sel di sini ya. Oh, maaf. Salah satu sel. Oh, kenapa ini? Oh, ya. Kita klik salah satu sel saja di sini. Kita cari load ya. Untuk dead 1,49 dan live-nya 2,5. Kita klik OK. Ya, oke. Ya, sudah normal kembali. Oke. Langkah berikutnya kita melakukan run analyze, yaitu analyze, set analyze option. Kita menggunakan ini space frame. Kita oke. Lalu kita run analyze. Untuk modal kita do not run. Kita run dan kita save dulu ya plat. Oke. Kasus gitu ya, kasus eksekusi plat. Oke, kita save. Nah,
Ini untuk deformasinya. Oh ya, saya lupa ya. Saya lupa mendefinisikan kombinasi beban ya. Kita buka dulu caranya. Kita buka. Kita masuk ke define, load combination. Kita add new combo. Kita lihat kita menggunakan kombinasi yang umum ya, 1,2 dead load dan 1,6 live load. Oke. 1,2 dead load dan 1,6 live load. Kita rubah ini menjadi live loadnya. Lalu kita oke kembali, lalu kita run saja. Ini sudah do not run dan otomatis ya. Kita tunggu hasilnya ya. Nah, sudah ya. Ini untuk deformasinya kita normalkan saja, dan ini kita lihat momennya. Kita klik ini show for stress. Oke, cell. Nah, kombinasi 1 untuk momen arah X terlebih dahulu kita oke. Nah, kita lihat ya. Oke, kita dapatkan 5, berapa ini ya. Kita lihat momen lapangan ini kita cocokkan ya dengan hitungan manual. Ya, ini didapat kombinasi, lalu kita lihat momen. Nah, LY kita adalah bentang terpanjang adalah 6 meter dan bentang terpendek adalah 4 meter. LY per LX yaitu 1,5. Oke, 1,5. Dan ini adalah momen lapangannya. Untuk mencari momen lapangan ini rumusnya sudah ada di PBI ya. Ini tabel 1331. Ingat di sini terletak terjepit penuh. Oke, terjepit penuh. Ini adalah koefisien dasar, dan ini koefisien pilih nanti di sini. Koefisien dasar dikali dengan beban kombinasi, ini sudah ngeling di beban ini ya. Sudah ngeling dikali dengan 16 ini yaitu LX kuadrat, yaitu 4 kuadrat yaitu 16, dan 36 17 ini cara menentukannya yaitu kita lihat LY per LX di sini 1,5, dan bentuk plat kita adalah tipe nomor 2. Tipe nomor 2 kita cari di sini 1,5, dan ini kita tarik saja ke sini sampai 1,5. Nah, ini dia. 36 17 76 37. Ya, 36 17 76 57. Oh iya. 57 ini ya. Oke, sip. Oke. Untuk momen lapangan 11 atau momen lapangan X ini ya, kita dapat 5,3. Apakah sesuai? 5,3. Ya, 5,5 atau ya sesuai ya. Oh ya, 5,5 di sini. Nah, ini 5,3. 5,5 berarti untuk momen lapangan arah X kita gunakan 5,5 ya. Enggak apa-apa, ini 5,3 enggak apa-apa. 5,5 untuk momen lapangan arah Y. Nanti saja untuk momen tumpuan arah X yaitu 11. Momen tumpuan arah X itu ini ya, yaitu adalah 11,2. Coba kita lihat di sini 11,2 ya, di sini 11,11. Enggak apa-apa, mendekati. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita lihat ini sel momen arah Y ya. Momen sejajar arah Y ini maksudnya, yaitu kita klik kanan 2,57. Kita lihat momen lapangan arah Y yaitu 2,51 ya, 2,51 ya, enggak apa-apa, sudah mendekati. Dan ini ya tumpuannya kita lihat yang terbesar yaitu 8,23, sedangkan untuk manual momen tumpuan arah Y adalah 8,4. Oke, 8,4. Oh, di sini 8,2. Oke, nggak apa-apa. Langsung saja setelah kita mengetahui momen di sini, kita langsung mendesain saja. Oke. Untuk mendesainnya kita gunakan momen terbesar dari kalkulasi software maupun kalkulasi manual tadi. Yang pertama yaitu kita konsentrasi pada momen 11 atau momen arah X. Dalam software kita mendapatkan
5,5. Oke 5,5 ya ini ya. Nah, kita lihat dalam manual kita mendapatkan 5,3. Berarti kita klik desain. Di sini momen ultimate-nya untuk arah X lapangan kita gunakan 5,5. Oke. Lalu untuk tumpuan arah X itu kita cari di software tumpuan arah X di sini 11,11. Sedangkan dalam manual tumpuan arah X ini dia kita 11,2. Berarti kita gunakan yang manual yaitu 11,2. Oke. Kita beralih lagi ke momen 22. Momen sejajar ini ya, sumbu Y. Kita klik lagi di sini, kita lihat momen terbesar yaitu 2,57. Sedangkan di manual kita dapatkan momen lapangan arah Y 2,51. Ya, kita gunakan yang di software tadi 2,57 untuk ini momen lapangan arah Y yaitu 2,57. Oke. Untuk tumpuan sama juga kita sesuaikan tumpuannya 8,21. Untuk manual kita peroleh tumpuan arah Y 8,4. Berarti kita gunakan yang ini saja 8,43. Oke, 8,43. Lanjut, kita sudah memasuki desain. Untuk tebal plat kita isikan 12 cm atau 120 mili. Nah, FC-nya 25 MPa, untuk FI-nya 240 MPa. Ini sudah umum sekali di lapangan. Untuk yang warna kuning ini kita isi sendiri, dan yang putih ini otomatis. Kita gunakan saja misalkan diameter 10. Oke. Kita samakan semua menggunakan gini ya, kita gunakan diameter 10. Untuk jarak kita coba menggunakan jarak dulu, kita coba 200. Apakah aman? Oh, ternyata kurang ya, kita ambil 100. Oke, apakah aman? Ya, ternyata aman. Dan untuk lapangan coba kita ambil 200. Apakah ya aman? Ya sudah, kita menemukan polanya 100-200. Kita langsung ambil rata saja supaya gampang dalam pembangunannya ya. Nah, ini sudah aman semua. Untuk gambarnya ini sudah otomatis terlink ya. Ini walaupun gambarnya seperti ini nggak apa-apa ya, nanti kita perbaiki lagi di AutoCAD. Nah, ini adalah hasil akhir dari desain plat 2 arah kita 4x6 dengan beban yang kita rencanakan dan mutu beton 25 MPa. Oke, sekiranya itu saja untuk materi kali ini. Untuk penutupan ya, materi penutupan bagian slab atau bagian plat beton. Untuk selanjutnya insya Allah saya dan teman-teman beranjak ke materi perencanaan balok. Ya, itu saja dari pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.